Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan secara khusus mengangkat kajian tentang keutamaan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Satu ayat yang sangat luar biasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun sebagai tempat ibadah untuk manusia yaitu yang ada di kota Bakkah. Kota Bakkah adalah nama lain dari kata kota Makkah. Mubarakah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kita tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain bahwa tidaklah kita ini manusia diciptakan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misi utama umat manusia dicipta, termasuk juga jin. Dan yang sangat menarik adalah bahwa untuk kepentingan ibadah yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan rumah ibadah pertama yang ada di kota Makkah. Dan rumah ibadah ini mubarakah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada kebaikan tertentu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat-lipat. Bahkan nyambung dan tidak putus, ya, nyambung dan tidak putus. Kita salat sendirian, apalagi di rumah, pahalanya satu. Ketika kita salat di masjid, maka diberikan penghargaan oleh Allah dengan dilipatkan menjadi 27 derajat. Ketika kita salat di Masjidil Aqsa, maka dinaikkan lagi kelipatan pahalanya 500 kali lipat. Ketika kita salat di Masjid Nabawi, maka kelipatannya dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000. Dan ketika kita salat di Masjidil Haram, inilah puncak keberkahan itu. Satu kali salat lebih baik dan lebih utama ketimbang 100.000 kali salat di tempat lain. Para ulama mengharapkan bukan hanya salat yang dilipat gandakan oleh Allah SWT ketika kita kerjakan di Masjidil Haram, tetapi setiap amal kebaikan yang dikerjakan di sana diharapkan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan inilah akar pertama dari keagungan kota suci Makkah dan keutamaannya. Satu, karena adanya Ka'bah, dan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan terjadi permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Di tengah menjelaskan tentang ada permusuhan antara mereka, Allah menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan petunjuk. Dan siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah mengalami kesengsaraan, dari kesengsaraan batin karena kesesatan sampai nanti kecelakaan secara lahir. Di dalam pembangunan Ka'bah dan di dalam keutamaan Ka'bah serta keutamaan ibadah di sekitar Ka'bah ini terdapat banyak sekali petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita pelajari keluarga Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapatkan rangkaian petunjuk yang sangat luar biasa tentang sebuah keluarga yang mengalami rangkaian ujian panjang sekedar untuk mendapatkan anak keturunan. Mungkin Ibrahim dan istri beliau Sarah adalah manusia yang menjalani ujian dan perjuangan panjang untuk mendapatkan anak. Tetapi yang menarik sekali adalah bahwa meskipun bahwa mendapatkan keturunan dengan sangat susah payah, hanya kemudian keluarga beliau, keturunan beliau diangkat dan dilebihkan di antara umat yang lain. Sampai pada tingkatan ketika kita ingin membenahi keluarga kita, meningkatkan kualitas keluarga kita, kita mendapatkan pengkayaan yang sangat luar biasa. Karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka dengan itu saja memiliki keagungan dan keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi jika ternyata kemudian rangkaian tempat-tempat istimewa juga ditempatkan oleh Allah di sana. Ada makam Ibrahim, ada Bukit Safa dan Bukit Marwah yang menjadi tempat yang paling istimewa bagi doa-doa Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga ada Padang Arafah, begitu juga ada Muzdalifah, ada Mina yang menjadi bagian dari syair, tempat-tempat yang diagungkan dan diistimewakan dalam Islam, menjadi bagian dari prosesi kesempurnaan melaksanakan ibadah haji. Dan yang sangat menarik bagi kita semua adalah keagungan kota ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bukan asal dari sananya seperti itu, tetapi ada sebuah proses perjuangan untuk merencanakannya dan membangunnya. Dan ini yang paling berharga bagi siapapun untuk berkunjung ke kota suci Makkah dan untuk mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan keberkahan, bahkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari keagungan Makkah dan proses menjadinya, dan itu akan menginspirasi dan membantu siapapun yang peduli kepada pembangunan ulang kotanya, dan agar kotanya juga diberkati oleh Allah dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sudah menjadi kewajiban bagi jamaah umrah dan jamaah haji untuk menyempurnakan target perolehan dari ibadah umrah dan ibadah hajinya ketika kunjung ke kota suci Makkah, dan meminimalisir kesibukan di sana untuk dagang-dagang yang sifatnya duniawi. Walaupun itu ketika ibadah sudah selesai ditunaikan, orang halal mengerjakan perdagangan ada di kota itu. Tetapi dalam posisi kota kita sedang menderita, butuh model, butuh contoh, seharusnya wilayah ini menjadi konsentrasi yang cukup besar bagi setiap jamaah. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد